Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azli Permatasari dengan NPM 60242100031. Pernah nggak sih kalian melihat ada orang yang rela bekerja lembur setiap hari demi karir, sementara ada juga yang lebih memilih pulang tepat waktu demi keluarga? Pertanyaannya, apakah ini hanya soal pilihan pribadi atau sebenarnya dipengaruhi oleh budaya tempat kita dibesarkan? Dalam psikologi lintas budaya, perbedaan ini bukan hal yang kebetulan karena budaya membentuk cara kita memandang sukses, kerja keras, bahkan kebahagiaan. Di video ini saya akan membahas apakah budaya maskulin lebih menekankan prestasi dibandingkan kesejahteraan individu. Menurut Grant Hofstede, budaya dapat dibedakan dalam beberapa dimensi. Salah satunya adalah masculinity versus femininity. Budaya maskulin adalah budaya yang menekankan kompetensi, pencapaian, kesuksesan materi, dan peran gender yang lebih tegas. Sedangkan budaya feminim lebih menekankan kualitas hidup, hubungan sosial, kepedulian terhadap orang lain, dan keseimbangan hidup. Contohnya, di Jepang mereka lebih menekankan budaya maskulin, yaitu kerja keras dan kompetitif. Sedangkan di Swedia mereka lebih menekankan budaya feminim, yaitu work-life balance yang tinggi. Artinya, dalam budaya maskulin, seseorang dinilai dari seberapa sukses dan berprestasi. Sedangkan dalam budaya feminim, seseorang lebih dinilai dari kualitas hidup dan relasinya dengan orang lain. Penelitian awal oleh Grant Hofstede menunjukkan bahwa masyarakat di budaya maskulin memiliki orientasi kerja yang tinggi dan cenderung kompetitif. Penelitian ini dilakukan dengan karyawan di berbagai negara dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai budaya mempengaruhi cara orang bekerja dan menetapkan tujuan hidup. Kemudian penelitian lanjutan oleh Michael Micknoff menemukan bahwa negara dengan tingkat maskulin tinggi lebih menghargai pencapaian, lebih kompetitif, dan lebih fokus pada kesuksesan material. Namun orientasi ini memiliki konsekuensi. Menurut penelitian Ed Diner dan Anforsu, budaya juga sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis atau well-being. Mereka menekankan bahwa masyarakat dengan tekanan prestasi tinggi cenderung memiliki stres dan tekanan kerja, sementara masyarakat yang menekankan keseimbangan hidup cenderung memiliki kebahagiaan yang lebih stabil. Hal ini juga didukung oleh data dari World Values Survey yang menunjukkan bahwa di beberapa negara banyak yang mulai memprioritaskan keseimbangan hidup dibandingkan hanya mengejar uang atau status. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari di Jepang, mereka bekerja lembur dianggap normal, kesuksesan diukur dari karir, dan tekanan sosial untuk terus produktif. Sedangkan di Swedia, jam kerja lebih fleksibel, cuti berkepanjangan adalah hal yang biasa, dan keseimbangan antar kerja dan kehidupan pribadi sangat dijaga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa budaya mempengaruhi bukan hanya perilaku tetapi juga standar hidup ideal. Dari berbagai penelitian ini, kita bisa melihat bahwa budaya maskulin memang mendorong individu untuk berprestasi, tetapi seringkali dengan konsekuensi pada kesejahteraan psikologis. Apakah prestasi selalu mengorbankan kebahagiaan? Di satu sisi, budaya maskulin dapat mendorong kemajuan dan produktivitas, namun di sisi lain, tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, burnout, bahkan menurunkan kualitas hidup. Sebaliknya, budaya feminim menunjukkan bahwa kesejahteraan dan hubungan sosial juga merupakan bagian paling penting dari kehidupan manusia. Jadi, apakah budaya maskulin lebih menekankan prestasi dibandingkan kesejahteraan individu? Jawabannya ya. Berdasarkan berbagai penelitian psikologi lintas budaya maskulin cenderung menempatkan prestasi dari kompetisi sebagai prioritas utama. Sementara budaya feminim lebih menekankan keseimbangan hidup dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa cara kita memandang sukses dan bahagia ternyata sangat dipengaruhi oleh budaya. Dan mungkin yang terpenting bukan memilih salah satu, tetapi menemukan keseimbangan antara keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.